Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Al-Qudus pada pagi hari ini? Saya berharap kalian semuanya sehat selalu ya sayang ya. Dan tetap semangat belajar pada hari ini ya sayang ya. Oke, hari ini hari Selasa kita akan mempelajari pelajaran tema kembali ya sayang ya. Oke, sebelum kita belajar dan berdoa, Ustazah mau bertanya dulu, siapa yang hari ini sudah mengerjakan BLP? Ya, pintar ya sayang ya, BLP-nya dikerjakan ya. Ingat ya, mengerjakan BLP dengan jujur ya, isinya ya sesuai dengan apa yang kalian kerjakan. Oke, langsung saja kita mulai belajar ya. Sebelum belajar, marilah sama-sama kita berdoa terlebih dahulu ya sayang ya. Iqra'ud du'aan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Doa sebelum belajar dibaca, Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Wahai Tuhanku, tambahkanlah kepadaku ilmu dan karuniakan kepadaku kefahaman. Oke, langsung saja disimak ya sayang ya videonya ya. Oke, hari ini hari Selasa kita akan mempelajari tema 2F, subtema 2, pembelajar 4, 5 dan 6 ya. Lebih semangat lagi belajarnya karena sebentar lagi kita mau UTS ya sayang ya. Mau PTS. Oke, semuanya kalian boleh buka buku masing-masing ya sayang ya. Semuanya baca, ustazah yang di sini baca dan anak-anak juga yang di rumah baca ya sayang ya. Nina memelihara si manis sejak masih kecil. Si manis adalah hadiah ulang tahun dari ayah. Kini si manis sudah besar dan lincah. Hal tersebut karena Nina merawat si manis dengan baik. Ayo membaca cerita Nina berikut. Nah, perhatikan ya sayang ya, dibaca ya. Selain dibaca, kalian juga harus memperhatikan tulisannya ya, huruf-hurufnya ya. Yang mana yang harusnya memakai huruf kapital atau huruf besar ya sayang ya. Oke, kita baca. Nina berulang tahun pada bulan Januari tahun lalu. Nina mendapat hadiah anak kucing. Kucing itu diberi nama si manis. Nina merawat si manis dengan baik. Si manis pun tumbuh semakin besar. Nah, coba kita perhatikan. Pada cerita di atas disebutkan ya nama bulan ya. Nama bulan diawali dengan huruf besar atau huruf kapital ya sayang ya. Nah, bukan hanya nama bulan saja ya, nama orang ya, atau nama hari ya, dan yang lainnya yang sudah kita pelajari ya sayang ya. Coba kita mau menulis nih nama-nama bulan yang ada dalam satu tahun ini ya. Nama-nama bulan ada 12 bulan. Coba kalian, apakah kalian sudah hafal nama-nama bulan? Ya, pinter ya. Waktu kelas 1 ya kalian sudah mempelajari nama-nama bulan. Sekarang kita ulang kembali ya. Ustazah mau tahu nih, kalian sudah hafal belum nih nama-nama bulan ya? Kalau kalian lupa atau kalian belum tahu, kalian bisa lihat di kalender ya sayang ya, atau tanya mama atau papa ya. Oke, yang pertama ada bulan Januari ya. Januari. Nah, ini sudah betul hurufnya. Huruf awal besar ya sayang ya. Januari. Setelah Januari siapa yang tahu bulan apa? Ya, Februari. Januari, Februari.
Wah, kok cuma M saja ya? Nah, kalian tugasnya boleh nih diisi sendiri ya. M itu apa ya? Nah, oke, kalian bisa lihat kalender atau tanya mama ya. Oke, habis M apalagi nih? Hah? Kok kosong lagi? Ya, kalian juga bisa isi ya sayang ya. Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, kosong. Nah, kalian bisa ya sayang ya isi sendiri ya. Juli, Agustus, September, Oktober, kosong lagi, kalian isi sendiri. November dan yang terakhir Desember. Oke, kalian bisa ikutin yang ada di sini ya sayang ya. Yang ada di buku. Nah, kalau yang masih ada titik-titik atau masih kosong, itu tugas kalian untuk mengisi. Oke. Lanjut lagi, semuanya perhatikan ya sayang ya. Nah, kita mau mengamati dulu nih, Nina sedang apa sih nih Nina sama ibu ya. Kita baca dulu yuk sama-sama yuk. Setelah memberi makan si manis, Nina membantu ibu membuat kue di dapur. Nina tak lupa mencuci tangan terlebih dahulu. Nina membantu menyiapkan bahan-bahan kue. Bahan kue yang diperlukan antara lain 5 butir telur, 250 gram tepung terigu, 150 gram gula pasir, 200 gram mentega, 100 gram susu bubuk, dan 50 gram coklat. Bahan kue harus ditimbang dengan tepat. Perhatikan gambar timbangan di samping. Jarum timbangan tepat menunjuk angka 250. Berat terigu 250 gram. Bagaimana penimbangan bahan kue lainnya? Nah, ayo coba kita cek lagi untuk halaman berikutnya. Nah, semuanya di sini masih kosong. Kalian nanti bisa isi. Kita isi dulu yuk bersama-sama yuk. Nanti kalau kalian sudah isi di sini bersama-sama bareng Ustazah, kalian boleh isi di buku kalian masing-masing ya. Pertama ada gula pasir ya. Gula pasir tadi berapa ya beratnya? Kita lihat 150 gram. Ya, betul ini ya. 150 gram gula pasir. Lalu mentega 100 gram. Coba timbangan yang menunjukkan 100 gram yang mana? Ayo coba perhatikan dulu. Yang pertama, yang kedua, atau yang terakhir? Oke, pinter. Yang pertama ya sayang ya. Lalu untuk susu bubuk, berapa ya susu bubuk ya? Nah, tadi 100 gram susu bubuk. Susu bubuk adanya di mana nih? Timbangannya coba perhatikan lagi ya. Oke, susu bubuk, dan yang terakhir 50 gram coklat. Oke. Mengerti ya sayang ya? Kalian bisa isi anak ya seperti contoh yang Ustazah berikan. Oke, lanjut. Nah, yuk kita baca dulu bersama-sama nih ya. Suaranya lebih semangat lagi bacanya ya, lebih kencang lagi membacanya ya. Oke. Jam istirahat telah tiba. Nina ingin mencari buku tentang cara merawat kucing di perpustakaan. Perpustakaan ramai pada jam istirahat. Banyak siswa yang ingin meminjam buku. Siswa mengantri dengan tertib. Siswa tidak berkerumunan di dekat petugas perpustakaan. Semua siswa mematuhi tata tertib. Setiap tempat memiliki tata tertib ya. Misalnya seperti yang saja kemarin sudah beritahu atau sudah jelaskan, tata tertib di mana saja harus kita laksanakan ya sayang ya. Seperti yang kemarin contohnya tata tertib di tempat wisata ya, atau di sekolah, di tempat bermain ya sayang ya. Dan salah satunya yang sekarang kita pelajari tata tertib di dalam perpustakaan. Coba kita perhatikan nih. Ada beberapa tata tertib nih. Yuk kita baca dulu tata tertib di perpustakaan. Yang pertama, melapor kepada petugas jika ingin meminjam buku. Nah ya, ketika mau meminjam buku, lapor dulu nih, Pak atau Pak Guru atau Ustadz, aku mau pinjam buku ini ya. Nah ya, melapor dulu, tidak boleh mengambil tanpa sepengetahuan petugas. Yang kedua, mengembalikan buku tepat waktu ya.
Jadi kalau udah waktunya dikembalikan harus dikembalikan. Yang ketiga, tidak merusak buku. Nah, disayangin ya bukunya, jangan dirusak ya. Yang keempat, tidak membuang sampah sembarangan. Ketika di perpustakaan ya ada aturan juga, kita tidak boleh membuang sampah sembarangan ya. Bukan hanya di perpustakaan saja ya, di tempat ya di mana saja kita berada tidak boleh membuang sampah sembarangan. Dan yang terakhir, tidak gaduh di perpustakaan ya. Karena kalau berisik, kalau gaduh bisa mengganggu ya teman-teman yang sedang membaca buku. Oke. Lanjut ya sayang ya. Nah, ini tadi ada tata tertib di perpustakaan. Nah, sekarang perhatikan di sini juga ada tata tertib di toilet ya. Biasanya di toilet itu ada tata tertibnya ya sayang ya. Nah, salah satunya contoh-contoh yang ada di sini, yang pertama tata tertibnya mengantri ketika ingin menggunakan toilet. Nah, biasanya nih anak-anak kalau sudah kebelet suka dikedor-kedor ya. Ya, nanti harus mengantri. Yang kedua, menyiram toilet setelah digunakan ya. Harus disiram kalau habis digunakan ya. Ketika kita memakai toilet itu bersih, kita juga meninggalkan toilet itu harus bersih, tidak boleh meninggalkan ya kotoran yang belum disiram. Lalu yang ketiga, membuang sampah di tempat sampah ya. Dan yang terakhir, tidak mencoret-coret dinding toilet ya. Tuh, toiletnya tidak boleh coret-coret dindingnya ya sayang ya. Jadi kita harus mentaati tata tertib yang ada ya, yang diterapkan, baik itu tata tertib di rumah, tata tertib di sekolah, di tempat wisata ya, atau di tempat yang lainnya. Masih ada tempat lainnya di sekolah ya. Pilihlah salah satu tempat di sekolahmu ya. Coba lanjut, kita mau bercerita nih. Coba Nina, cerita Nina ya. Coba semuanya baca ya. Nina membaca buku di perpustakaan. Ia menjaga agar buku tetap rapi. Ia tidak melipat dan mencoret halaman buku. Ingat ya, tidak dicoret-coret ya. Nina mentaati tata tertib di perpustakaan. Apakah kamu mentaati tata tertib di sekolahmu? Ya, tata tertibnya harus dilaksanakan ya sayang ya. Oke, lanjut. Nah, si Nina dan teman-temannya sedang apa ya? Yuk kita baca dulu yuk. Jam istirahat masih tersisa. Setelah meminjam buku, Nina bercakap-cakap dengan teman-teman. Nina bercerita tentang hewan peliharaannya. Made, Deli, dan Tony mendengarkan Nina ya. Oke, lanjut ya sayang ya. Nah, kita mau bergerak dulu nih nak nih. Yuk kita bergerak dulu yuk. Kita baca dulu nih tentang apa ya. Tidak semua anak bercakap-cakap pada jam istirahat. Nah, ada yang bermain petak umpet, ada yang berjalan di lapangan. Berlari dapat melatih kekuatan otot kaki ya. Berlari dapat dilakukan dalam berbagai variasi ya. Tuh teman-teman, kalau udah sekolah seru ya. Bisa main bersama teman, bisa main di lapangan ya, ataupun jajan di kantin ya. Yang pertama perhatikan Nina ya, lari tidak berpindah tempat ya sayang ya. Coba perhatikan nih, lari di tempat tapi dia tidak berpindah tempat ya. Lari di tempat dengan menekuk lutut ya. Lalu lanjut untuk yang kedua, lari berpindah tempat. Nah, yang pertama tidak berpindah tempat, yang kedua berpindah tempat. Berlari zigzag menghindari rintangan. Ulangilah dengan melakukan lari dengan mengangkat lutut ya. Kalau lari, nah, lututnya diangkat ya sayang ya. Lalu untuk gambar yang selanjutnya nih, perhatikan ya. Berlarilah ke kanan sebanyak 8 hitungan, lalu ke kiri sebanyak 8 hitungan. Oke. Nah, untuk pembelajaran 6 kita mau baca nih. Ini si Edo lagi ngapain ya? Yuk kita baca lagi yuk. Nah, kata Deli, "Edo, mengapa kamu mencoret-coret dinding ya?" Edo pun menjawab, "Aku ingin menggambar hewan, Deli." Deli pun berkata, "Kalau kamu suka menggambar, berlatihlah menggambar di buku gambar, Edo."
Edo pun menjawab, menggambar di dinding lebih seru Deli. Deli pun menjawab, itu tidak boleh Edo, dindingnya nanti jadi kotor. Kamu melanggar tata tertib di sekolah, ya. Lalu Edo pun menjawab, kamu benar Deli, aku menyesal telah mencoret-coret dinding. Deli, tidak apa-apa Edo, jangan diulangin lagi ya. Edo, iya Deli, aku akan menghapus coretan ini. Nah ya, ingat ya teman-teman ya, tidak boleh mencoret-coret tembok ya sayang ya. Tuh, baik di rumah ataupun di sekolah. Biasanya tuh kalau ditinggal sebentar kadang udah ada coretan di tembok ya. Yang duduknya mepet-mepet dekat-dekat dengan tembok, tahu-tahu nanti udah ada bekas coret-coretan. Tidak boleh sayang ya, kita harus menjaga dan merawat keindahan ya sayang ya. Kalau temboknya dicoret-coret nanti jadi kotor. Oke, lanjut. Nah, mencoret-coret dinding adalah perbuatan melanggar tata tertib ya. Contoh perbuatan lain yang melanggar tata tertib antara lain. Nah, siapa nih yang suka seperti ini? Membuang sampah sembarangan ya, tidak boleh sayang ya. Jangan mau enaknya saja nih. Ya, isinya dimakan tapi sampahnya dibuang sembarangan ya. Jadi sampahnya kalau kita jalan nih, kita sedang makan apa ya, atau kita lagi ngemil terus mau buang sampah tapi nggak ada tempat sampah ya, usahakan sampahnya disimpan dulu, nanti ketika kita sudah menemukan tempat sampah barulah ya sampahnya dibuang. Yang kedua, mencabut bunga di taman ya. Mencabut bunga di taman tidak boleh sayang ya. Nanti bunga-bunganya jadi nggak indah lagi, jadi rusak ya. Nah kan kalau bunga-bunganya banyak ya bagus ya sayang ya, dilihatnya ya indah ya. Jadi tidak boleh membuang sampah sembarangan dan mencabut bunga di taman ya sayang ya. Oke, nah kita mau menimbang lagi nih anak soleh dan soleha. Yuk kita baca lagi yuk. Ayo mengamati. Deli ingin membeli makan untuk kucingnya. Deli ikut ibu ke pasar. Ibu membelikan 3 kilogram wortel. Wah, kucingnya Deli makannya banyak ya sayang ya. Ibu juga membeli 300 gram sayur kangkung ya. Perhatikan timbangan yang digunakan. Nah, coba perhatikan nih timbangan yang digunakan untuk kangkung apa, timbangan untuk wortel apa ya. Bentuk timbangan bermacam-macam. Timbangan dapat dengan anak timbangan dapat menimbang hingga 15 kg. Sementara itu timbangan dapur dapat menimbang hingga 3 kg saja. Angka yang terdapat pada timbangan dapur biasanya menunjukkan satuan berat gram ya. Lihat tuh ya sayangnya, 5 gram, 10 gram ya, dia ada gram-gramnya ya sayang ya. Oke, lanjut. Nah, perhatikan angka pada timbangan. Pada timbangan terdapat angka 1 ya, atau 1000 ya sayang ya. Yang berarti 1000 gram sama dengan 1 kg. Ayo menaksir berat benda di sekitarmu. Oke, ingat ya sayang ya. Ingat kembali nih, huruf besar digunakan pada awal kalimat ya, nama hari, nama bulan, dan nama orang ya, yang sudah kita pernah pelajari ya sayang ya. Oke, alhamdulillah selesai pembelajaran kita pada hari ini. Tugas anak-anak soleh dan soleha, kerjakan buku paket halaman 46, 47, 51, dan 55 ya sayang ya. Oke, pesan ustazah, kerjakan sholat, membaca jilid umi, membantu dan menghormati orang tua ya sayang ya. Oke, terima kasih banyak kalian sudah menyimak video ini. Selamat mengerjakan ya. Semoga apa yang kalian pelajari pada hari ini dapat kalian pahami ya sayang ya. Oke, sebelumnya kita akhiri pembelajaran kita pada hari ini. Marilah sama-sama kita membaca surat Al-Asr terlebih dahulu ya sayang ya. Oke, surat Al-Asr dibaca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr. Innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.